Selamat pagi, keluarga besar SKBB, para kerabat, para sahabat, dan seluruh rekan guru-guru di SKBB dan dimanapun yang telah mempersiapkan hatinya dan waktunya untuk menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami masih bisa menikmati hari-hari hidup kami di dalam segala kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami telah mempersiapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang telah Engkau sediakan. Mari ya Tuhan, kenyangkan kami, sehatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku dan semua yang telah mempersiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2021, tanggal 16 Agustus. Di seluruh Indonesia, saya percaya, bahkan di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, meskipun masih berlangsung secara online, tetap sedang sibuk untuk mempersiapkan acara peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok hari. Dan saya percaya seluruh siswa-siswi SKBB khususnya juga telah siap-siap, bahkan juga sudah banyak yang mengirimkan video begitu ya, video lomba tentang Hari Kemerdekaan. Nah, firman Tuhan pada minggu ini adalah berjudul Aku Merdeka. Ya, aku merdeka. Dan hari ini firman Tuhan berjudul, kalau temanya adalah aku merdeka, firman Tuhan pagi hari ini berjudul Aku mau merdeka. Ya, aku mau merdeka. Saya percaya setiap kita nggak mau dikatakan sebagai seorang tawanan, hidup sebagai seorang tawanan, hidup sebagai budak, hidup sebagai seorang yang di dalam penjara, tetapi semua ingin hidup sebagai orang yang merdeka. Lalu bagaimana kita bisa hidup sebagai orang merdeka? Ya, Indonesia sudah merdeka dari sejak tahun 45, berarti sudah 76 tahun tepatnya esok hari begitu. Tetapi negara yang merdeka ini pada kenyataan banyak orang, rakyat dari satu bangsa justru hidup sebagai tawanan. Ya, ada kemarin kalau minggu lalu kita lihat dijajah ya, dijajah oleh ambisi, dijajah oleh keserakahan, dijajah oleh segala kerakusan, dijajah oleh kebiasaan buruk begitu ya. Nah, mari pagi hari ini kita mau mendengar Tuhan mengajar kita bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Kita nggak bisa hanya bilang saya juga mau merdeka. Saya mau merdeka dari kebiasaan buruk. Saya mau merdeka dari kerakusan. Saya mau merdeka dari ambisi kesombongan begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa merdeka? Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 ya. Tahun lalu saya ingat saya juga bawakan ayat ini, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengajar kita pada hari ini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita sudah dengar nih tahun lalu, kalau nggak percaya lihat lagi, atau yang belum pernah mendengar, siswa-siswi yang baru bergabung di SKBB tahun ini, silakan lihat channel SKBB YouTube ya. Nah, dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang bisa memerdekakan kita adalah kebenaran. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran itu? Dari mana kita bisa memperoleh kebenaran itu? Kita baca ayat ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi firman Tuhan ini khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, nggak bisa menerima perkataannya. Ya.
karena udah nggak percaya begitu ya. Kita baca selanjutnya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang pertama dikatakan, kita seseorang percaya harus tetap di dalam firman Tuhan. Nggak boleh melangkah keluar dari firman Tuhan. Apa artinya? Hidup menurut aturan firman Tuhan. Itu artinya tetap dalam firman Tuhan. Ya, kalau tetap di dalam firman Tuhan, katanya ada koma nih, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, jadi kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, maka kita adalah murid Yesus. Kemudian belum selesai ayat 32 yang tadi kita baca. Dan bukan hanya menjadi murid, benar-benar murid. Ada banyak orang yang gak benar-benar murid. Karena apa? Cuman labelnya aja, cuman ngakunya aja percaya kepada Kristus, tapi tidak tetap di dalam firman-Nya. Dan katanya kalau tetap dalam firman-Nya, benar-benar jadi murid dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran, kita harus jadi benar-benar murid Kristus. Kalau kita mau benar-benar kita tahu kebenaran, kita harus benar-benar jadi murid Kristus. Kalau kita benar-benar jadi murid Kristus, kita harus tetap dalam firman-Nya. Ya. Nah, kalau kita udah tahu kebenaran itu, dikatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Banyak orang tahu firman tapi hidupnya tidak merdeka. Masih ada penjajahan di dalam dirinya. Mungkin karena tidak tetap di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau engkau keluar dari firman Tuhan, berarti engkau tidak tetap di dalam firman-Nya, maka kita nggak benar-benar jadi muridnya. Engkau tidak benar-benar jadi muridnya. Kalau engkau tidak benar-benar menjadi muridnya, maka sulit sekali untuk mengetahui kebenaran. Karena tetap di dalam firman Tuhan akan menghasilkan dua hal, yaitu benar-benar menjadi muridnya dan tahu kebenaran. Dengan tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Aku Mau Merdeka. Kalau kita katakan aku mau merdeka, berarti yang pertama-tama kita lakukan, kita harus setia di dalam Dia. Setia di dalam firman-Nya. Setia bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar melayani di gereja, bukan hanya sekedar rajin berdoa, bukan hanya sekedar bisa berdoa berpuasa, ya melayani, ya anak-anak remaja dan sekolah minggu bisa ambil pelayanan saat ini. Bahkan di sekolah pun kalian bisa ikut pelayanan, misalnya di Sarapan Sorgawi, ya. Terima kasih yang sudah bersedia untuk mengirimkan pujiannya begitu, ya. Saya berharap nanti dari luar SKBB mungkin ada yang dengan setia mendengarkan Sarapan Sorgawi lalu mau kirim pujian juga, ya. Tante saya yang setia mendengarkan, ya. Mungkin ada sepupu-sepupu saya, yuk kalau mau kirim lagu silakan rekam aja lewat handphone begitu lalu kirim, ya, nanti diumumkan begitu, ya. Nah, pagi hari ini Tuhan kembali berkata, kamu mau merdeka, aku sudah merdekakan kamu. Tetapi bagaimana caranya bisa merdeka? Ya, bukan lagi dengan bambu runcing seperti zaman dulu para pahlawan kita berperang. Bukan lagi dengan peperangan secara jasmani. Tetapi kita mengenakan apa? Kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Bangsa ini bisa merdeka karena tahu kebenarannya. Ya, secara politik, secara hukum tahu, satu bangsa nggak boleh dijajah. Satu bangsa harus berdiri sendiri. Ya, tidak boleh dijajah. Itu sebab bangsa Indonesia yang setelah dari awal beratus-ratus tahun dijajah oleh banyak bangsa, 350 tahun katanya oleh Belanda, lalu ada Inggris, ada Jepang, begitu ya, yang menjajah. Nah, selama sekian lama baru tahu nih, wah kita ini sebenarnya bangsa Indonesia, ya, bukannya milik Belanda, bukan milik Jepang, bukan milik Inggris begitu.
Kita harus merdeka. Nah, itulah kebenarannya. Nah, sekarang kita juga Tuhan kasih tahu. Lewat firman Tuhan kita tahu kebenaran. Sehingga kita bisa merdeka. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, jangan pernah keluar dari firman Tuhan. Karena engkau keluar dari firman Tuhan, berarti engkau keluar dari kemerdekaan. Karena ketika engkau tetap di dalam firman Tuhan, maka engkau benar-benar menjadi murid Kristus. Di dalam firman Tuhan artinya bukan hanya sekedar tahu, tetapi menjadi pelaku firman. Ya, di dalam segala perkara berusaha terus untuk menjadi pelaku firman. Benar-benar murid Kristus. Kalau kita benar-benar menjadi murid Kristus, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang membuat kita menjadi merdeka. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Katakan, aku mau merdeka, sebab itu aku harus tetap di dalam firman-Nya. Agar aku benar-benar menjadi murid Kristus dan aku mengenal kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau esok hari kami akan merayakan hari kemerdekaan kami yang ke-76. Bapa, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya merdeka secara bangsa kami, tetapi kami juga harus merdeka di dalam roh kami. Di dalam-Mu kami telah dimerdekakan. Kami mau dimerdekakan, sebab itu kami tidak mau keluar dari firman-Mu. Mampukan kami untuk terus setia di dalam firman-Mu, menjadi pelaku firman. Roh Kudus, tegur kami, ingatkan kami apabila kami keluar dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Berkati orang tua kami, berkati bangsa kami. Berkati Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah Engkau bekerja dengan dahsyat sehingga pandemi bisa lenyap dan kami bisa bersekolah seperti biasa. Dan kami boleh, Tuhan, orang tua kami boleh bekerja lagi seperti biasa, bahkan lebih lagi mengalami berkat pertolongan Tuhan. Bangsa ini boleh pulih lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, saya percaya setiap kita mau merdeka, tetap di dalam kebenaran firman-Nya. Sampai bertemu hari esok. Tuhan Yesus memberkati. 17 Agustus tahun